Halo guys, ketemu lagi dengan Tukang Amplas. Di video kali ini saya akan membuat konten tutorial lagi. Konten tutorial tentu saja pasti kalian tunggu-tunggu karena bisa menjadi inspirasi atau edukasi kalian dalam melakukan pengecatan. Nah, media yang akan kita cat kali ini adalah CVT Honda Beat dan akan saya cat menggunakan dua warna bunglon dari Samuraipaint langsung. Kita jadikan satu kombinasi. Dan seperti apa hasilnya nanti lihat di videonya. Sebelumnya saya mau menginformasikan kepada kalian, jangan lupa untuk follow Instagram Samuraipaint.id. Di Instagram Samuraipaint.id itu banyak konten yang mengedukasi kalian tentang pengecatan Samuraipaint. Kalian juga bisa melakukan pengecatan lalu kalian tag Samuraipaint.id, maka hasil karya kalian juga akan dipublish oleh Samuraipaint.id. Lalu yang mau melakukan pengecatan dan masih bingung cara mendapatkan Samuraipaint, mungkin terkendala di tempat kalian belum lengkap ataupun kalian malas keluar untuk berbelanja. Tenang guys, sekarang zamannya sudah canggih, jadi kalian cukup duduk manis di rumah saja. Tinggal buka marketplace kalian, cari tokonya. Kalau di Shopee itu ada di Indonesia Samuraipaint tokonya, jangan lupa di follow juga. Lalu di Tokopedia ada Samuraipaint strip ID dan di Lazada juga ada, itu Samuraipaint.id. Dan toko-toko yang saya sebutkan tadi itu warnanya lengkap, itemnya lengkap. Kalian mau cari warna apa saja, item apa saja, mulai dari epoxy sampai warna dasar, warna inti, clear, itu ada semua guys. Jadi kalian tinggal cari toko yang saya sebutkan tadi, pilih item yang kalian mau beli, tinggal diklik, tinggal bayar, selesai, barang akan dikirim ke rumahmu. Dan jangan takut, toko-toko yang saya sebutkan tadi itu pelayanannya sangat bagus sekali, fast respon. Jadi memudahkan kalian dalam berbelanja, nggak perlu ribet, nggak perlu keluar rumah, barang akan sampai ke rumahmu sendiri guys. Dan ketika kalian masih bingung ketika melakukan pengecatan menggunakan Samuraipaint, tenang, seperti yang saya bilang di awal, itu ada Instagramnya Samuraipaint.id, kalian bisa follow dan bisa kontak adminnya ataupun DM ketika mengalami kendala atau masih kebingungan dalam melakukan pengecatan menggunakan Samuraipaint. Jadi bisa kontak adminnya, mau tanya-tanya, konsultasi bisa. Oke, itu informasi yang saya ingin bagikan dan kita akan ke kontennya langsung, ke pengecatannya langsung, yaitu pengecatan CVT Honda Beat menggunakan dua warna bunglon dari Samuraipaint sekaligus kita jadikan satu. Seperti apa hasilnya? Kita langsung ke videonya guys. Nah, ini dia motornya, adalah motor Honda Beat Street dan akan kita repaint untuk bak CVT-nya. Langsung saja kita lepas dulu untuk bak CVT-nya. Setelah terlepas, kemudian kita cuci bersih pakai air sabun, tujuannya untuk menghilangkan kerak-kerak kotoran dan bekas oli atau minyak. Setelah bersih, baru kemudian kita amplas menggunakan amplas 500. Berhubung ini masih ori untuk catnya, jadi kita amplas tipis-tipis saja, kita buat kusam semuanya. Dan tujuannya kita amplas juga membuka pori-pori cat lamanya ini guys. Setelah kita amplas, sekarang kita siapkan untuk epoksinya. Untuk epoksi di sini saya pakai epoksi 2K04. Ini adalah dua komponen, jadi jangan lupa untuk kita tekan dulu knob merahnya supaya nanti hardenernya bisa tercampur dan bisa kering ketika kalian pakai. Kalau kalian lupa untuk menekan knob merahnya, itu nggak akan kering-kering guys. Keunggulan dari epoksi 2K04 ini, dia lebih kuat dan tentunya sudah tahan panas. Kalau untuk pengecatan bak mesin atau bak CVT sangat recommended guys. Setelah kita kocok dan sudah tercampur untuk hardenernya, baru kemudian kita semprot epoksinya. Untuk pengaplikasian epoksi ini saya naik sebanyak 2 lapis saja sudah cukup, dengan jeda perlapisan sekitar 5-10 menitan.
Jadi untuk epoksi 2K04 ini nggak perlu tebal-tebal. Kalau epoksinya sudah menutup rata ke seluruh media sudah cukup guys. Selanjutnya kita jemur dan kita tunggu kering. Nah ini hasilnya setelah 1 jam saya jemur guys. Karena di sini cuaca panas, jadi 1 jam dia sudah kering. Tandanya kalau sudah kering kita tekan dan kita garuk-garuk pakai kuku, dia epoksinya sudah keras. Kalaupun misalnya cuaca sedang tidak panas, mungkin sekitar 1,5 sampai 2 jam dia baru kering. Untuk tekstur epoksi 2K04 ini dia memang sedikit agak kasar, jadi kita perlu mengamplasnya kembali supaya epoksinya permukaannya dia halus dan licin. Ini pengamplasannya pakai amplas nomor 500 juga. Dan setelah proses pengamplasan hasilnya seperti ini. Ini permukaannya epoksi sudah halus dan licin dan siap untuk ke proses naik warna. Berhubung pada tulisan logo Hondanya, lalu pada bagian lingkar di Kickstarternya itu saya ingin dia warnanya silver. Jadi ini saya naik warna silver dulu guys. Ini saya semprotkan 2 lapis saja sudah cukup pada bagian lingkar Kickstarternya saja dan pada bagian logo tulisan Honda. Setelah warna silver kering, lanjut kita masking untuk bagian lingkar pada daerah Kickstarternya supaya nanti tetap warnanya silver, jadi kita tutupi dulu. Kemudian saya siapkan sabun cair, sabun cuci piring, ini Sunlight, saya tuangkan di wadah botol liquid vapor. Tujuannya nanti untuk menuangkan pada bagian tulisan logo Hondanya supaya mudah karena dia modelnya lancip. Dan seperti ini caranya, kita tuang pada bagian tulisan Honda yang cekung ini huruf per hurufnya. Jadi bebas kalian pakai alat apapun bisa pakai sedotan ataupun suntikan, apa saja yang ada di rumah kalian yang sekiranya bisa untuk menuangkan sabun pada tulisannya ini supaya rapi, kalian bisa pakai guys. Dan ini sabunnya kita ratakan sampai benar-benar mengisi sela-sela cekungan pada tulisan Hondanya. Oke, lanjut lagi setelah pemberian sabunnya selesai. Sekarang kita naik warna hitam kode 109. Untuk warna hitam ini saya semprotkan sebanyak 3 lapis dengan jeda berlapisan sekitar 5 menitan. Dan kita semprotkan ke seluruh media bak CVT-nya sampai warna hitamnya rata dan menutup dengan sempurna. Left her body and hovered above me. Setelah warna hitam menutup dengan sempurna dan kita biarkan kering sekitar 30 menitan, kemudian kita sikat bagian tulisan Hondanya yang ada sabunnya tadi. Dan seperti ini hasilnya. Jadi tulisan Hondanya tetap berwarna silver karena tadi kan kita tuangi sabun dan sabunnya kita gosok memakai sikat. Jadi catnya hitam itu dia tidak menempel pada permukaan medianya, melainkan menempel pada sabunnya. Lanjut lagi, sekarang kita masking karena kita akan pakai 2 warna bunglon. Kita cat dulu yang bagian warna bunglon pertama itu pada bagian tengahnya dulu. Jadi sisi-sisi bagian pinggir kita tutup dulu pakai isolasi kertas dan koran. Nah ini sudah tertutup. Sekarang kita semprotkan warna bunglon yang pertama dulu. Sekarang warna bunglon yang kita pakai adalah kode T500. Kita semprotkan pada bagian tengahnya dulu. Untuk warna bunglonnya di sini saya naik sebanyak 3 lapis tipis-tipis dengan jeda berlapisan sekitar 5 menitan.
Lanjut lagi, setelah warna bunglon kering, kita kelupas maskingnya, isolasi kertasnya, kemudian kita ganti menutup bagian tengahnya. Jadi kita main masking lagi pakai isolasi kertas. Sekarang kebalikannya, kita tutup yang bagian tengah dan nanti kita lanjutkan untuk mengecat bagian sisi pinggir-pinggirnya. Oke, sekarang akan kita naikkan lagi warna bunglon pada bagian sisi pinggirnya. Cuma bunglonnya beda kode dan beda warna. Sekarang kita pakai warna bunglon kode T600. Ini sama, saya semprotkan sebanyak 3 lapis juga dengan jeda perlapisan sekitar 5 menitan. Setelah warna bunglon kode T600 selesai dan sudah kering, sekarang kita kelupas dulu masking isolasi yang bagian tengah dan kita lanjut lagi ke proses finishing akhir. Untuk finishing akhir clearnya di sini saya pakai clear 2K01P. Untuk tipe 2K ini juga sama, cara pakainya jangan lupa kita kocok lalu kita tekan dulu untuk knob merahnya supaya hardenernya bisa tercampur. Dan cara menjebol knob merahnya pun perlu diperhatikan untuk supaya posisinya dia tegak lurus agar ketika kita jebol dia tidak terjadi kendala bocor pada bagian hardenernya guys. Seperti ini sudah tegak lurus dan kalau sudah jebol knob merahnya dia akan seperti ini, bisa ditekan atau ngepir. Nah setelah itu kita kocok lagi supaya hardenernya tercampur dulu baru kemudian kita pakai. Lanjut lagi, langsung saja kita eksekusi untuk pengekliran memakai clear 2K01P. Ini saya naik sebanyak 3 lapis dengan jeda perlapisan sekitar 5-10 menitan. Dan informasi bagi kalian untuk pengekliran clear tipe 2K ini, itu dia nggak perlu panas matahari pun nggak masalah. Ini saya nge-clearnya kondisi sore hari sekitar setengah 5 dan posisi di luar sedang gerimis. Untuk clear tipe 2K dia nggak masalah, walaupun hujan itu dia tetap akan kering sendiri karena ada hardenernya. Jadi tetap aman walaupun digunakan kondisi hujan sekalipun, kondisi dingin nggak masalah. Dan untuk pengeringannya pun itu nggak perlu dijemur. Jadi cukup kita diamkan di dalam ruangan yang tentunya ruangannya bebas dari debu supaya nggak ada debu yang menempel pada media yang kita clear. I felt like dying again and again. I went through hell instead of death, but I keep fighting with each living breath. I saw no way out from where I stood. Felt like the fire had burned me through. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time to get better. Through the pain, I will go alone. Nah inilah hasilnya guys setelah keesokan harinya. Kemarin kita nge-clear setengah 5, selesai mungkin sekitar jam 5. Ini keesokan harinya jam 9 dan clearnya sudah kering. Untuk bagian depan di keongannya ini saya cat sama, saya sesuaikan. Jadi ketika dipasang dia senada dengan warna CVT nya, hasilnya seperti ini. Dan kalian bisa lihat untuk kekilapan clearnya dari clear 2K01P atau seri 2K dari Samurai itu nggak usah ditanya, kilapnya glossy banget. Kalau di kelas aerosol tipe 2K ini punya Samurai memang kilapnya nggak ada yang ngalahin guys. Jadi memang paling glossy karena dia 2 komponen. Dan untuk warna bunglonnya kemarin kita pakai warna bunglon 2 kode atau 2 warna. Yang bagian pinggir atau samping-sampingnya ini kita kemarin pakai T600. T600 itu dia warnanya
hijau dan biru, ada ungunya juga, kalian bisa lihat sendiri muncul 3 warna. Lalu di bagian tengah kemarin kita pakai T500, dia bunglonnya merah semu coklat, ada goldnya juga. Pada bagian lingkar kickstarternya kemarin kita semprot warna bunglon juga, cuma nggak ngaruh, jadi tetap warna silver, cuma ada sedikit kemerahannya efek dari kita semprot warna bunglon kode T500. Nah, gimana guys menurut kalian hasilnya ketika kita mengkombinasikan 2 warna bunglon sekaligus, kita jadikan satu, kita cat di satu media yaitu bak CVT. Keren kan? Hasilnya tidak diduga, sangat cantik sekali, sangat cakep untuk warnanya dan terlihat mewah dan elegan, terlihat CVT Sultan kalau kayak gini. Dan kabar gembiranya tentu saja kalian bisa mencobanya sendiri di rumah. Tutorial ini sangat mudah untuk dipraktekkan, jadi kalian bisa praktekkan sendiri di rumah. Dan sekarang kita waktunya pasang bak CVT nya karena sudah kering, langsung saja kita pasang guys. Oke, akhirnya ini sudah terpasang dan sudah selesai project repaint kita kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Felt like heaven, it found my bones and gave me comfort when I feel alone. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time to get